Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami pagi hari ini. Kami bersyukur jika kami boleh ada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Semua bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami. Kami mau datang dengan segenap jiwa kami. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, layakan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Layakan setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh layak menghampiri tahta kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian, kita katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia yang menyelamatkan setiap jiwa kita. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Yesus Tuhan, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagiku, katakan bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala syukur selama-lamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kita katakan Dia Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagiku. Engkau Tuhan yang selamatkan jiwa kami. Selamatkan jiwaku, bagimu pujian. Dia angkatku jadi anak.
bagimu segala pujian. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih Yesus. Amin. Sungguh katakan kami nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Engkau Raja yang duduk di tahta Tuhan. Amin. Di tahta Engkau layak terima pujian. Disembah, Kaulah yang disembah, Kau layak yang disembah. Layaklah Engkau ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang duduk di tahta. Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian kami. Kami memberkati Tuhan dengan pujian kami pagi hari ini. Kami rindu menyenangkan Tuhan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, haleluya. Amin. Ada sukacita saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Yesus kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian, kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya.
pernah berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya, lagi katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ajaib, Dia yang berkuasa. Amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Saya percaya kasih-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Mari katakan lagi Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa, ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari katakan tak berubah kasih-Nya. Sama-sama kita kan. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lagi katakan tak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Kami persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan, kami percaya Engkau Yesus yang ajaib. Engkau berkuasa atas seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Engkau hebat atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Engkau Tuhan setia atas janji-janji-Mu atas setiap hidup kami. Amin. Mari kita mau naikkan pujian, kita katakan kami hidup oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia. Setia pengharapan hidup kami Tuhan. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Dengan iman kami katakan kami tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
katakan aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kalau kami boleh ada pagi hari ini semua pun karena Tuhan. Sebab itu biarlah pujian, penyembahan yang sudah dipersembahkan naik di hadapan Tuhan. Itu boleh menyukakan hatimu ya Aba ya Bapa. Inilah seluruh jemaatmu, mereka datang dengan segala persoalan pergumulan hidup. Dan biarlah sebentar firman-Mu ini akan menjawab setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Bilur-bilur Yesus yang akan membawa kesembuhan. Bilur-bilur Yesus yang akan membawa kemenangan di dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini. Kiranya pengurapan ilahi itu akan menguasai pikiran, perasaan dan kehendak hamba. Sehingga setiap apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati untuk firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari setiap kita yang siap mendengar firman-Nya bersama saya katakan, amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saya percaya anugerah berkat Tuhan berlimpah-limpah sepanjang minggu ini. Pertolongan dan penyertaannya pun nyata dalam setiap kehidupan orang-orang percaya dan mengasihi Dia. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca demikianlah firman Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, inilah perjalanan Paulus setelah Paulus berada di kota Athena. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya di Korintus. Dan di Korintus saudara-saudara bukanlah kebetulan kalau dia bertemu dengan keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Bukanlah kebetulan kalau Paulus berjumpa dengan sepasang keluarga yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah pasangan dari Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pasangan ini adalah orang yang sungguh dewasa di dalam Kristus. Kita melihat saudara-saudara kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab bagaimana menjelaskan kepada gereja bahwa gereja mulai dianiaya, gereja mulai bertumbuh dan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Dan salah satu jemaat yang ada dalam gereja mula-mula itu adalah Priscilla dan Aquila. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Mengapa Paulus berjumpa dengan sepasang keluarga ini, Aquila dan Priscilla? Ternyata saudara-saudara, bahwa Aquila dan Priscilla adalah orang Yahudi tulen. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu tentang hukum Allah. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu tentang hukum-hukum Taurat itu. Mereka berjumpa dengan Paulus di Korintus karena pada zaman itu bahwa orang-orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal di kota Roma dan mereka harus keluar dan mereka harus meninggalkan kota Roma karena mereka adalah bangsa
Yahudi. Sekali lagi saudara-saudara, yang menjadi penekanan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga yang sungguh mencintai pekerjaan Tuhan. Kebenaran apa yang kita dapatkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini? Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita boleh melihat bagaimana saudara-saudara bahwa Priskila dan Aquila ini adalah orang-orang yang tahu siapa Paulus itu. Dia tahu bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh mencintai Yesus dengan segenap hati. Dia tahu siapa Paulus karena lewat Paulus inilah mereka mendengar kabar baik itu. Lewat Paulus inilah saudara-saudara Priskila dan Aquila mendengar berita Injil itu. Sehingga saudara-saudara bahwa sepasang keluarga ini memiliki keistimewaan di dalam hati Paulus. Sehingga dalam surat-suratnya dia selalu menyapa. Dia selalu menyapa salam untuk Priskila dan Aquila. Dimanapun dia berada saudara-saudara. Saudara bisa lihat tulisan-tulisan Paulus. Saudara boleh melihat tulisan-tulisan Paulus. Dia selalu ingat bahwa Priskila dan Aquila ini selalu menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan melihat kebenaran yang pertama saudara-saudara. Bahwa di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Bahwa Aquila dan Priskila ini adalah orang yang senang membantu pekerjaan Tuhan. Bukan saja Paulus, tapi Apolos pun saudara-saudara. Seorang pelayan Tuhan. Selalu ditolong, dia tidak pandang siapa dia. Dia melihat ketulusan seorang hamba-hamba Tuhan yang melayani dia. Sehingga dia ditampung, dia persilahkan masuk ke rumahnya, dia layani dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, bagaimana pribadi seorang Priskila dan Aquila ini, dia memiliki sebuah ketulusan hati dalam membantu pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Dia selalu membantu saudara-saudara dengan ketulusan hatinya. Dia persilahkan Apolos, seorang hamba Tuhan yang fasih dikatakan Alkitab, yang pintar khotbah, yang pintar menyampaikan firman. Tapi lewat Aquila dan Paulus, Aquila dan Priskila ini juga Apolos boleh mendengar kebenaran yang sejati itu. Apolos pada awalnya dia hanya memahami baptisan Yohanes. Tapi setelah dia mendengar kesaksian, setelah dia mendengar apa yang disampaikan Aquila dan Priskila, baru dia memahami kebenaran yang sejati di dalam Injil itu saudara-saudara. Karena Aquila dan Priskila juga mendengar berita yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi bukan hanya lewat baptisan Yohanes, tapi lewat Injil itulah Yesus diberitakan. Injil itulah yang membawa setiap orang masuk dalam kerajaan kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya boleh melihat bagaimana perbuatan Priskila dan Aquila. Saya percaya kalau pada waktu itu dia tidak menabur kebaikan, tidak akan mungkin tertulis dalam Alkitab namanya. Perbuatan hari ini akan menentukan ke depan kehidupan kita. Kalau hari ini kita menabur kedagingan, kita akan menuai kedagingan. Tapi kalau kita menabur kebaikan hari ini, anak cucu kita pun akan menuai kebaikan yang kita tabur. Amin saudara-saudara. Saya boleh melihat bagaimana pelajaran daripada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Pernah saya sampaikan bahwa mereka mendapatkan berkat bukan karena mereka baik,
Mereka dipelihara, disertai oleh Tuhan, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena leluhur mereka. Karena janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa aku akan memberkati keturunanmu, aku akan menyertai mereka. Jadi bukan karena mereka hebat, tapi karena leluhur mereka sudah menabur kebaikan. Leluhur mereka sudah melakukan kebaikan, sehingga generasi-generasi yang akan datang akan menuai kebaikan itu. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melakukan sesuatu yang baik hari ini akan menentukan hidupmu yang akan datang. Hai orang-orang tua, didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Bawalah anak-anakmu kepada Kristus. Karena ketika engkau membawa anak-anakmu kepada Kristus, niscaya masa depan mereka akan mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita. Karena kita sudah membawa anak-anak kita kepada kebenaran firman itu. Priscilla dan Aquila, memang Alkitab tidak menceritakan bahwa mereka memiliki keturunan. Tidak ada diceritakan. Tapi yang saya perhatikan, pribadi suami istri ini. Pribadi suami istri ini kompak kemana-mana, saudara-saudara. Pribadi suami istri ini selalu menunjukkan kesehatian dalam keluarga mereka. Coba saudara-saudara bisa bayangkan ketika mereka harus keluar dari Italia, mereka harus keluar dari Roma. Itu tidak gampang saudara-saudara menghadapi tantangan yang luar biasa pada waktu itu. Tidak gampang mereka harus melewati sebuah tantangan yang besar. Saya percaya mereka bergumul dengan sebuah tantangan ini. Karena orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota Roma pada waktu itu. Tapi karena mereka memiliki kesehatian, kesepakatan bahwa mereka harus pergi ke Korintus. Mereka harus pergi ke Korintus. Karena di sana dia akan ketemu seorang rasul yang besar, seorang rasul yang hebat. Ya saudara-saudara. Coba mereka kalau tidak kompak, kita pergi aja ke Athena, kita pergi aja ke kota lain, kita pergi aja ke tempat lain. Saya percaya dia tidak akan ketemu dengan Paulus. Tapi karena ada kesehatian suami istri ini saudara-saudara, sehingga di kota Korintus dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Dia menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Korintus. Kemudian di kota Efesus dia menjadi berkat untuk Apolos. Dia menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan di sana. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini bisa mengkamiri sesuatu yang baik bagi orang lain. Amin. Bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ini kebenaran yang pertama saudara-saudara. Bahwa ketulusan hati dari Aquila dan Priscilla ini membawa dampak bagi banyak orang. Kemudian saudara-saudara ayat yang ketiga di sana dikatakan. Ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang apa? Kemah. Ini saudara. Jadi suami istri ini bekerja bersama-sama. Suami istri ini banting tulang, kerja keras bersama-sama. Jadi beban keluarga bukan hanya ditanggungkan pada suaminya, tapi istrinya juga bekerja. Saya kalau boleh melihat latar belakangnya saudara-saudara luar biasa. Priscilla ini adalah seorang guru. Dia seorang pengajar. Dia bisa mengajar, dia bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Dia menjadi guru dimanapun dia berada. Aquila seorang perajin. Dia profesinya adalah pembuat tenda. Sama seperti Paulus. Paulus juga orang yang hebat saya katakan. Dia bukan hanya pandai berbicara. Dia bukan hanya pandai menasehati orang. Dia bukan hanya pandai berkhotbah. Tapi dia juga pandai mencari duit. Haleluya. Ya saudara-saudara ya. Dia pandai mencari duit. Pandai sekali.
Dia bisa mencukupkan dengan apa yang dia lakukan. Saya pikir begini saudara-saudara, kalau orang punya keahlian, seseorang itu punya apa saudara ya, SDM gitu ya, dimanapun dia jadi berkat, dimanapun dia hidup, dengan keahliannya dia bisa buat tenda, dia bisa jual itu tenda, dimanapun dia bisa hidup. Bisa hidup, karena apa? Karena punya keahlian, punya skill. Punya skill itu saudara-saudara. Jadi penting sekali hidup ini saudara-saudara, membekali diri dengan kemampuan apa yang ada, skill yang ada. Kalau bisa bukan hanya satu skill. Ya. Lebih banyak skill itu akan memudahkan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa mencukupkan keadaan kita, mencukupkan dan mensejahterakan ekonomi keluarga kita. Amin saudara-saudaraku ya. Haleluya. Saya bukan hanya pandai berkhotbah, tapi juga saya pandai cari duit. Saya peternak bawoy. Walaupun saya ini membutuhkan proses, saya harus belajar dengan Pak Sultan Maliti. Bagaimana memberi makanan babi, bagaimana memandikan, bagaimana mengawinkan babi supaya bertambah-tambah, membutuhkan proses. Dan skill saya tidak bangga sampai di sana, saya harus tingkatkan terus. Begitu saudara-saudara ya. Jadi semakin banyak potensi yang ada dalam diri kita tidak akan susah mencari duit. Tidak akan susah. Kita akan gampang mencari duit itu. Haleluya. Apalagi sekarang ini zaman-zaman susah. Zaman-zaman COVID-19. Banyak orang yang mengalami kekurangan secara ekonomi. Tapi saya percaya tuh saudara-saudara, orang yang punya potensi, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kebenaran yang kedua ini, bahwa Priscilla dan Aquila adalah seorang pekerja keras. Seorang pekerja keras saudara-saudara, yaitu membuat tenda. Dan Priscilla adalah seorang pengajar, dia adalah seorang guru yang profesional. Jadi kalau jadi guru jangan tanggung-tanggung. Jadi guru yang profesional. Ya baru-baru ini ada seorang guru saudara-saudara, guru teladan. Guru teladan. Dia bertanya sama saya, Pak, aku ini udah gak tahan ngajar di sini. Aku mau keluar aja, gimana menurut Bapak? Aku bilang masalahnya apa? Saya terus ditekan. Saya katakan sama dia, ini tidak satu iman saudara-saudara. Bapak jangan keluar dari tempat ini. Tidak selamanya seorang pemimpin itu dia akan memimpin ini tempat sekolah ini. Tidak akan selamanya itu. Suatu saat akan diganti, begitu kan. Betul kan Ibu Endang ya? Kalau kepala sekolah kan gak selamanya di kepala sekolah seumur hidup. Suatu saat akan diganti. Terus menurut Bapak bagaimana? Jangan keluar, tetap bertahan, lakukan tugasmu dengan baik. Itu saudara-saudara. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu sama dia ini gak pernah ngomong sama saya sebelumnya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, waktu saya ngantar istri saya ke rumah sakit cek jantung waktu itu dia nelpon lama sekali. Waduh, rupanya ada kesan ya. Ada kesan yang saya tanamkan dalam hatinya, yang saya goreskan dalam hatinya. Bapak jangan keluar, engkau tetap bertahan, lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Karena ada saatnya Bapak tidak akan mengalami tekanan lagi. Wah gitu saudara-saudara. Rupanya berdampak dengan hidupnya saudara-saudara ya. Saya ditelepon lama sekali. Ini saudara-saudara, jadi sekali lagi biarlah kita menjadi seorang yang bekerja dimanapun kita berada. Apapun yang Tuhan percayakan, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Amin. Lakukanlah itu dengan segenap hati, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Alkitab berkata, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saudara memasuki hari yang baru pun, saudara harus berkata, aku akan masuki hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Rahasianya seperti itu saudara-saudara. Lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang keempat di sana berkata, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tiap hari Sabat. Jadi tidak ada waktu, saudara-saudara. Tidak ada kesempatan. Artinya bahwa setiap hari Sabat Paulus melayani pekerjaan Tuhan. Setiap hari Sabat dimanapun dia berada, dia harus memberitakan kabar baik itu. Dan saya percaya Priscilla dan Aquila pun menyertai Paulus. Karena pada waktu itu bahwa mereka ada di rumah Priscilla dan Aquila, saudara-saudara. Setiap hari Sabat bahwa kabar baik itu diberitakan. Walaupun saudara-saudara bahwa pada waktu itu bahwa Paulus ada di Korintus, ada banyak tantangan yang dia hadapi. Ada banyak pergumulan yang dia hadapi di kota Korintus. Tapi dia punya teman sekerja yang luar biasa. Aquila dan Priscilla ini selalu memberikan semangat, dorongan untuk Paulus terus memberitakan kabar baik yang ada di Korintus. Sehingga banyak di Korintus ini saudara-saudara jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Luar biasa, saya boleh melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi para murid, ketika Roh Kudus membaptis para murid, mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak bisa tinggal diam di tempat, tapi mereka harus keluar dari zona nyaman. Mereka harus keluar dari tempat yang nyaman untuk memberitakan kabar kesukaan. Inilah yang dilakukan Paulus, Aquila dan Priscilla. Walaupun banyak tantangan dalam pelayanan, itu tidak membuat mereka kecut, tidak membuat mereka tawar hati, tidak membuat mereka takut untuk memberitakan kabar baik. Karena kabar baik itu harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Yesus harus diberitakan untuk dunia ini, supaya dunia ini menerima keselamatan. Karena keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Bersyukurlah pagi hari ini, saudara dan saya sudah menerima keselamatan yang Yesus berikan. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah di saat-saat sulit, di saat-saat kita mengalami tantangan dalam hidup ini, biarlah kita terus menjaga hati kita, agar hati kita ini tetap disucikan oleh darah Kristus. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Dari hati inilah akan timbul kebencian. Dari hati inilah timbul macam-macam persoalan. Tapi biarlah kita minta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menyucikan hati kita. Karena hanya orang yang suci hatinya, Alkitab berkata, dia bisa melihat Allah. Orang yang suci hatinya, dia bisa memandang kemuliaannya. Orang yang suci hatinya, dia bisa melihat kehendak Allah yang terbaik. Dan biarlah kita menjadi seorang pekerja yang profesional. Baik seorang hamba Tuhan, seorang wira swasta, seorang pekerja apa saja, bekerjalah secara profesional. Bekerjalah untuk Tuhan, bekerjalah dengan apa yang engkau lakukan. Karena Yesus Kristus akan memberkati pekerjaan kita yang kita lakukan dengan segenap hati. Beritakanlah itu Injil, baik atau tidak baik waktunya. Karena hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana dunia bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Tapi Alkitab berkata biarlah yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, dan yang mengasihi Tuhan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi jawaban, menguatkan iman kita, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Firman-Mu telah Kau sampaikan kepada kami sekalian.
Dan biarlah kami boleh melihat sebuah pembelajaran yang sungguh luar biasa dari seorang anak Tuhan yang mengasihi dan mencintai Engkau, Priscilla dan Aquila, dan Paulus sebagai hamba-Mu yang sudah menjadi contoh teladan bagi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang merindukan. Jiwaku merindukanmu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ajaiblah nama-Mu, ajaiblah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pasangan suami istri, kau boleh melihat kehidupan Priscilla dan Aquila. Dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Sepasang suami istri yang takut akan Tuhan. Dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, persoalan. Mereka boleh hadapi bersama-sama. Tantangan itu tidak membuat mereka terpisah. Persoalan itu tidak membuat mereka jauh. Tapi justru lewat tantangan dan persoalan, mereka boleh melihat kelebihan, kekurangan satu dengan yang lain. Seorang pasangan suami istri harus saling melengkapi. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih. Mereka sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Setiap pasangan suami istri memiliki kesepakatan, kesehatian dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa kesehatian dalam keluarga rumah tanggamu,
kau akan melihat kehancuran demi kehancuran karena tidak ada kesepahaman. Pagi hari ini Tuhan berbicara, biarlah setiap pasangan suami istri boleh melihat hidupmu hari-hari ini. Apakah engkau menjadi pasangan yang saling melengkapi? Apakah engkau menjadi pasangan yang saling menopang satu dengan yang lain? Tidak memandang kekurangan suamimu, tidak melihat kekurangan istrimu, tapi engkau boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menyatukan kehidupanmu. Kau harus menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kau kerjakan hari ini akan menentukan generasimu. Apa yang kau kerjakan hari ini akan menentukan masa depan anak-anakmu. Apa yang kau tabur hari ini, kalau kau menabur kebaikan, anak cucumu akan menabur kebaikan. Tapi kalau kau menabur kedagingan, maka kedagingan itulah yang akan menguasai generasi-generasi kita. Sebab itu inilah seluruh jemaatmu, kiranya persekutuan yang indah ini akan terus terjalin sampai kedatanganmu yang kedua kali. Hamba sudah selesai dan sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah berkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kesempatan pagi hari ini kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami Tuhan. Dalam persembahan ini boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Juga boleh berguna bagi pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap berkat yang tersisa pada kami, Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, mari kita naikkan pujian, taburlah maka engkau akan menuai. Haleluya. Takaran yang baik yang akan kau terima.
menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik bagi Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan kami undang bangkit berdiri. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Orang yang menabur dengan sukacita. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh membawa berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan akan terus ada bagi mereka. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk saudara kami Yoga. Baru-baru ini orang tuanya telah dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Yoga agar dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap dan tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi cita-citanya untuk melayani Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang dapat memberkati dan menyelesaikan dan membantu dia untuk bisa mengejar cita-citanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indu Pelor yang beberapa hari yang lalu dia mengalami kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah dia, menyembuhkan dia. Kalaupun ada jemaat hari-hari ini Tuhan mengalami kesakitan, sakit penyakit, dimanapun dia berada, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkannya. Persembahkan seluruh jemaat Tuhan besar kecil, tua muda dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau yang selalu menopang mereka dengan tangan kanan-Mu. Engkau yang akan senantiasa membela mereka semua. Tuhan memberkati dalam pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Bila mereka menjadi orang tua yang mengasihi dan mencintai Tuhan, selalu membawa anak-anak mereka kepada Kristus Tuhan. Dan biarlah masa-masa pertumbuhan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati dalam pekerjaan dan usaha mereka, hidup nikah mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu yang akan mengikat pernikahan yang utuh dan sejati itu. Sebab itu kami mohon berkat Tuhan dicurahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pertanda kita berserah penuh. Ketika kita mengangkat tangan, Dia akan turun tangan memberkati saudara-saudara. Kiranya anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong, memberkati, menyertai hidupmu sepanjang minggu ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang akan menolong dan memberkatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya.
Setiap kita yang percaya diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.